Puji nama Tuhan. Saudaraku sekalian, ya, ini adalah minggu pertama di bulan Desember dan kita telah melalui 11 bulan, melewati 11 bulan di tahun 2024. Dan saudaraku sekalian, 30 hari kurang lebih, kita akan menutup tahun 2024. Ya, sekitar sebulan begitu, maka kita akan beranjak ke satu tahun yang baru. Dan saudaraku sekalian, 11 bulan yang kita lalui, saudaraku sekalian, saya percaya ada banyak hal yang kita alami, ada banyak hal yang kita hadapi. Ya, dan sebelum kita sampai di akhir tahun ini, yaitu di 31 Desember, di mana kita akan menutup tahun ini di hadapan Tuhan dan memulai satu tahun yang baru di hadapan Tuhan, yaitu di dalam ibadah All New. Hari ini saya mengajak saudara untuk memikir, merenung sebentar akan 11 bulan yang sudah kita lalui. Bagaimana kita menjalani 11 bulan kita. Kenapa saya berkata demikian? Karena ya, ketika kita mulai menyadari bagaimana kita menjalani 11 bulan yang telah kita lalui, kita bisa mencoba untuk memperbaiki di satu bulan terakhir sebelum kita menutup tahun ini. Agar kita bisa menutup tahun ini dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Amin saudaraku. Tema khotbah saya hari ini, jalan Tuhan dan jalan manusia. Dan melalui ya firman Tuhan ini, saya rindu saudara sendiri yang menemukan, menyadari, 11 bulan yang saya lalui, ternyata sebagian besar aku hidup dengan jalan manusia. Yang sebenarnya harusnya kita hidup dengan jalan Tuhan. Amin saudaraku. Nah, saya mengajak saudara untuk ya belajar dari kitab Rut ya, dan melalui kitab ini kita akan melihat tentang jalan manusia dan jalan Tuhan. Ya, dan saya percaya ini akan menjadi pembelajaran yang sangat menarik bagi kita. Kita akan mulai dengan kitab Rut pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Saudara boleh catat ini firman Tuhan ya, atau setiap firman Tuhan yang saya sebutkan saudara boleh catat ya. Saudara bacanya nanti di rumah, renungkannya kembali di rumah. Oke? Rut pasal pertama ayat 1 sampai dengan 3 firman Tuhan bilang begini. Pada zaman para hakim memerintah. Jadi saudaraku sekalian, saudara ingat tentang kitab hakim-hakim ya. Jadi Tuhan memakai hakim atau orang-orang tertentu yang Tuhan pilih secara khusus untuk ya memimpin bangsa Israel pada masa tertentu. Jadi masanya berbeda-beda, Tuhan pakai orang yang berbeda dan Tuhan angkat dia menjadi hakim atas orang Israel ya. Nah, perhatikan, pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Ayat ketiga, kemudian matilah Elimelek suami Naomi sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Saudaraku sekalian, Elimelek adalah salah satu tokoh Alkitab ya yang kita baca di dalam Perjanjian Lama. Dia merupakan salah satu tokoh Alkitab yang boleh saya sebut mungkin sering terabaikan atau memang terabaikan saudaraku. Kenapa? Kisah hidupnya di dalam Alkitab disebut sangat amat pendek. Kenapa? Karena kalau kita kembali kepada Rut pasal pertama 1 sampai dengan yang ketiga, ya, dia hanya tercatat di 3 ayat ini. Ya, dia hanya tercatat di sini, saudaraku. Namun, walaupun ya dia punya cerita hidup itu sangat pendek, ya, cerita tentang dirinya sangat pendek. Tetapi saudaraku sekalian, ada hal yang sangat penting yang bisa kita pelajari dari kehidupannya. Ya. Tapi sebelumnya saya mengajak saudara untuk melihat arti nama Elimelek
Naomi dan kota di mana mereka tinggal, Bethlehem. Ya, banyak yang sudah tahu, tetapi dari namanya dulu, saudara akan melihat perkara-perkara yang luar biasa. Elimelek, ya, namanya itu berarti Allah adalah raja. Ya, El itu adalah Tuhan, ya, atau Allah. Lalu Melek itu adalah raja, saudaraku sekalian. Jadi Elimelek berarti Allah adalah raja, nama yang luar biasa. Ya, dan dari namanya sebenarnya menunjukkan betapa Elimelek adalah orang yang sangat rohani. Ya, dari namanya saja sudah memproklamirkan, sudah mengakui bahwa Allah itu adalah raja dia. Ya, raja yang benar-benar itu hidup berkuasa atas hidupnya. Dan ini nama yang sangat luar biasa. Ya, Allah adalah raja, tapi jarang kita menemukan orang Kristen kasih nama saya Elimelek. Jarang sekali, saudaraku sekalian. Ya, lalu Naomi. Nah, Naomi sering kita temukan. Ya, nama Naomi sendiri itu berarti ya kebahagiaan, menyenangkan dan indah. Ya, jadi kebahagiaan, menyenangkan dan indah. Sedangkan Bethlehem itu artinya rumah roti, saudaraku. Bet artinya rumah, Lechem itu artinya roti. Nah, kita kembali. Ketika nama Elimelek dan Naomi itu digabung menjadi satu, wow, namanya itu indah sekali. Itu menjadi satu hal yang sangat luar biasa. Apabila Elimelek dan Naomi digabung, maka artinya menjadi jika Tuhan adalah raja, maka hidupku akan bahagia, indah dan menyenangkan. Bila dua nama suami istri ini digabung, maka luar biasa. Jika Tuhan adalah raja, maka hidupku itu akan bahagia, indah dan menyenangkan. Nah, saudaraku sekalian perhatikan, Naomi seperti yang kita baca, firman Tuhan mengatakan bahwa ya dia adalah istri dari Elimelek. Mereka punya dua orang anak laki-laki yaitu Mahlon dan Kilion. Ya, mereka sekeluarga tinggal di daerah yang luar biasa, Bethlehem, Efrata, ya satu tempat di mana nanti ya akan lahir Yesus di kota tersebut, di tempat tersebut. Mereka hidup sekitar 1100 tahun sebelum Masehi, ya. Nah, pada waktu mereka hidup, ya, Alkitab mengatakan pada kita bahwa tempat atau negeri di mana mereka tinggal itu dilanda kelaparan, saudaraku sekalian. Ya, itu di ayat pertama kita baca. Nah, karena kota, daerah di mana mereka tinggal itu mengalami kelaparan, maka Elimelek itu kemudian membawa keluarganya untuk pindah dari Bethlehem. Ya, jadi saudaraku sekalian itu adalah hal yang sangat wajar karena sebagai kepala keluarga dia bertanggung jawab kepada keluarganya. Ya, sebagai kepala keluarga, saudaraku sekalian, Elimelek harus berusaha agar keluarganya itu bisa survive atau bisa bertahan hidup. Jadi ketika daerah di mana dia tinggal itu mengalami atau dilanda kelaparan, dia membawa keluarganya pergi. Ya, pergi ke tempat di mana mereka bisa ya bertahan hidup, melanjutkan hidup. Dan saudaraku sekalian, tapi sebelum itu saya mengajak saudara untuk melihat, saya mengajak saudara untuk mencermati latar belakang. Ya, kenapa tanah Israel itu bisa dilanda kelaparan? Padahal mereka itu adalah bangsa pilihan Tuhan. Mereka adalah biji mata Tuhan. Mereka adalah bangsa yang ada di hati Tuhan. Tapi saudaraku sekalian, mengapa mereka bangsa pilihan Tuhan yang harusnya hidup di dalam kelimpahan berkat Tuhan, tapi tanah tempat mereka itu bisa dilanda kelaparan? Bukankah Tuhan menjanjikan pada mereka, oh tanah Kanan adalah tanah yang berlimpah susu dan madu. Ya, dan memang Alkitab menjelaskan bahwa itu tanah-tanah yang sangat subur. Ya, tanah yang dijanjikan Tuhan adalah tanah yang diberkati Tuhan. Ya, dan tanah yang diberkati Tuhan adalah tanah yang berlimpah ya dengan ya berbagai berkat. Dan Alkitab berkata, tempat tinggal Israel, tanah Kanan adalah tanah yang berlimpah susu dan madu. Tetapi ketika kita memperhatikan sejarah Alkitab, mereka dilanda, bahkan sering dilanda dengan kelaparan, saudaraku. Nah, perhatikan, kelaparan pada masa Elimelek atau yang dialami oleh Elimelek dan keluarganya itu bukanlah kelaparan yang pertama kali terjadi. Kenapa? Karena sebelum Elimelek, bahkan sesudah Elimelek itu ada
kelaparan saudaraku sekalian. Ya, saya akan perlihatkan kepada saudara terlebih dahulu. Ya, di dalam masa Abraham, Kejadian 12 ayat 10, Abraham juga ngalamin masa kelaparan. Ya, sehingga terpaksa dia pergi ke Mesir. Ya, kemudian anaknya Ishak, ya, Kejadian 26, ya, itu juga mengalami masa kelaparan. Habis itu Yakub, ya, pada masa Yakub Kejadian 47 itu juga mengalami kelaparan, dan kemudian Elimelek di Rut 1 ya mengalami kelaparan. Tetapi setelah Elimelek, masa kelaparan itu masih terjadi pada masa Nabi Elia, saudaraku sekalian, dalam 1 Raja-Raja 18 kelaparan terjadi. Bahkan murid Elia, Elisa, itu juga ngalamin dalam 2 Raja-Raja, saudaraku, pasal 4 kelaparan. Nah, perhatikan. Ini hal yang sangat menarik untuk kita perhatikan. Kita punya Tuhan, bukan Tuhan yang mengingkari janji. Karena Tuhan berkata, begitu dia berjanji, maka Tuhan tidak pernah akan mengingkari. Begitu Tuhan berjanji, maka Tuhan itu pasti akan menggenapi. Kalau dia berkata bahwa dia membawa bangsa Israel ke Kanaan, ke tanah yang berlimpah susu dan madu, maka itu tanah memang tanah yang diberkati. Tetapi saudaraku sekalian, apa yang menjadi penyebab sehingga tanah di mana bangsa Israel itu tinggal bisa dilanda dengan kelaparan? Saudaraku sekalian, perhatikan. Kelaparan yang melanda bangsa Israel pada waktu itu sebenarnya itu hanya merupakan tanda hukuman daripada Tuhan atas mereka. Kenapa? Karena mereka memberontak, karena mereka tidak taat kepada Tuhan. Ya, mari saya berikan contoh. Imamat 26 ayat 2 sampai 4. Saudaraku sekalian perhatikan. Ya. Imamat pasal ke-26 ayat 2 sampai 4, firman Tuhan bilang begini. Ini perintah Tuhan kepada bangsa Israel. Kamu harus memelihara hari-hari Sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Yang ketiga, jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, perhatikan, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya. Perhatikan, ini perintah Tuhan. Tuhan berkata bahwa Dia akan memberkati bangsa Israel. Dia akan memberikan hujan pada waktunya sehingga tanah di mana mereka ada akan menghasilkan ya buah-buahan bagi mereka. Tetapi kenyataan memberitahu kepada kita, saudaraku sekalian, bangsa Israel selalu ya memberontak. Mereka memberontak dengan cara mereka menyembah berhala. Ya. Oleh karena begitu bangsa Israel itu menyembah berhala, oleh sebab setiap kali mereka melanggar perintah Tuhan, Tuhan menahan berkat-Nya. Tuhan menahan hujan, saudaraku. Sehingga ketika hujan itu tidak turun, mereka tidak mendapatkan apa-apa dari tanah yang mereka tanamin. Dan itu penyebab kelaparan demi kelaparan melanda bangsa Israel. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, Tuhan kalau Dia berjanji pasti Dia menggenapinya. Tetapi yang menjadi persoalan adalah bangsa Israel sendiri. Mereka suka dan mereka sering melanggar perintah Tuhan. Karena begitu perintah Tuhan itu dilanggar, maka itu membuat Tuhan menghentikan berkat-Nya atas bangsa Israel. Jadi saudaraku sekalian, kita perlu mengerti, kita perlu menyadari hal ini. Ya, Tuhan memberikan kita perintah. Kalau Tuhan sudah memberikan perintah, Tuhan mau kita taat kepada perintahnya. Tuhan mau kita melakukan perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, dengan demikian saudaraku sekalian, kita bisa melihat berkat Tuhan itu akan terus menerus datang di dalam kehidupan kita. Tuhan akan menurunkan hujannya pada waktunya. Dan Tuhan tidak pernah meleset, kalau Dia sudah berkata Dia akan memberikan hujan pada waktunya. Saudaraku sekalian, apabila kita melanggar perintah Tuhan, kita tidak taat kepada perintah Tuhan, tidak heran kalau berkat Tuhan itu kemudian tertahan atas kehidupan kita.
Bukan Tuhan melanggar janji, bukan Tuhan tidak memberkati, tetapi karena saudaraku sekalian, Tuhan memegang firman-Nya, Tuhan hidup berdasarkan firman-Nya, Tuhan bergerak seturut dengan firman-Nya. Jadi Tuhan tidak mungkin melanggar apapun yang telah Dia perintahkan. Tuhan juga tidak pernah maksudnya kompromi dengan apa yang sudah diperintahkan. Kalau Tuhan sudah memerintahkan dan kita akan melihat setiap kita yang taat pada perintahnya, kita akan melihat berkat, kemuliaan Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Tetapi apabila kita tidak taat, maka kita akan sulit melihat berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena berkat Tuhan tertahan. Oleh sebab itu mari kita belajar saudaraku. Belajar untuk bisa minta kasih karunia Tuhan untuk taat pada berkat. Taat kepada perintah. Taat kepada apapun yang Tuhan mau kita lakukan. Saudaraku sekalian, bangsa Israel itu selalu hidup jauh dari apa yang Tuhan inginkan. Bahkan saudaraku sekalian, ketika saudara melihat kitab Hakim-Hakim, ayat terakhir di dalam kitab Hakim-Hakim, yaitu di Hakim-Hakim pasal yang ke-20. Hakim-Hakim yang terakhir saudaraku sekalian, 21 ayat 25. Perhatikan. Itu ayat bilang begini, setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Saudaraku sekalian, ini yang terjadi pada masa hakim-hakim. Orang-orang Israel berbuat segala sesuatu yang benar menurut pandangannya sendiri. Oleh sebab itu kalau saudara memperhatikan kitab Hakim-Hakim, saudara sekalian, Anda akan menemukan bahwa bangsa Israel mengalami masa kegelapan yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena ada kebobrokan di berbagai bidang, di berbagai segi kehidupan bangsa Israel. Mereka melakukan apa yang benar menurut mereka. Menurut pengertian mereka, menurut hati mereka. Ini adalah sebuah bentuk kesalahan yang sangat fatal saudaraku sekalian. Kenapa? Karena pengertian kita, pikiran kita, perasaan kita itu tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Tuhan. Hanya satu yang benar, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang mengerjakan kebenaran Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, ketika bangsa Israel melakukan segala sesuatu berdasarkan pengertian mereka sendiri, mereka berbuat seenaknya sesuai dengan perasaan hati mereka, pikiran mereka, maka saudaraku sekalian, kehidupan mereka itu rusak. Kenapa? Karena pengertian manusia itu belum tentu benar. Pikiran manusia belum tentu benar. Perasaan manusia itu belum tentu benar. Itu yang terjadi dengan bangsa Israel. Kalau saudara pelajari pada masa hakim-hakim, mereka hidup di dalam kegelapan. Dan Elimelek yang hidup pada masa hakim-hakim memerintah juga kena imbasannya. Kelaparan melanda mereka. Saudaraku sekalian, perhatikan. Tuhan itu bukan saja memberi perintah, bukan saja memberi peringatan kepada bangsa Israel, tapi kita menemukan bahwa Tuhan yang Maha Kasih, Maha Kuasa, Tuhan yang setia, itu juga memberikan janji kepada mereka. Kalau mereka setia, kalau mereka taat beribadah kepada Tuhan dan melakukan semua perintah Tuhan, ada berkat yang besar. Tuhan akan memberkati mereka dengan luar biasa. Itu Tuhan katakan di dalam Ulangan pasal yang ke-28 ayat 13-14 saudaraku. Tuhan bilang begini kepada bangsa Israel. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala, bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Ini masalahnya.
Saudaraku sekalian, bangsa Israel, saudara sudah tahu, ya, ketika mereka beribadah kepada Tuhan satu waktu, kesetiaan mereka mulai berubah. Ya. Dengan siapa mereka bergaul, maka hidup mereka berubah. Ketika mereka mulai bergaul dengan bangsa penyembah berhala, akhirnya mereka meninggalkan Tuhan. Mereka menyembah berhala. Dan itu membuat Tuhan murka. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, padahal Tuhan memberikan mereka janji yang luar biasa. Kalau mereka setia melakukan firman Tuhan, setia beribadah, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, saudaraku sekalian, Tuhan bilang, gue akan jadikan lu kepala bukan ekor. Hidupmu tuh akan naik bukan turun. Artinya apa? Ketika Tuhan memberikan janji menjadikan mereka kepala atau ekor, bukan ekor, membuat mereka terus naik atau turun, artinya apa? Artinya tidak ada satu situasi kondisi pun yang bisa menghalangi. Tidak ada satu situasi kondisi apapun yang bisa membuat mereka terhenti untuk naik terus. Ini perkara yang luar biasa. Saudara, dari janji Tuhan kepada bangsa Israel, sebenarnya kita bisa menemukan betapa berkuasanya Tuhan kita, amin. Betapa berkuasanya Tuhan kita. Ya, kalau dia bilang naik, naik. Gak ada satu kuasa pun yang bisa menurunkan. Saudaraku, kalau Tuhan berkata dia menjadikan saudara kepala, bukan ekor, maka saudara tetap akan menjadi kepala. Gak ada yang bisa mengubah saudara menjadi ekor. Kenapa? Itu kuasa Tuhan. Ya. Nah, saudaraku sekalian, kita kembali kepada Elimelek, saudaraku sekalian. Pada masa di mana Elimelek ada, ya, yaitu zaman para hakim, memang saat itu semua umat Tuhan, semua orang Israel mengalami kelaparan, dilanda oleh kelaparan, saudaraku sekalian. Dan memang pada waktu itu Elimelek pun dia tidak mungkin bisa mengubah keadaan tersebut. Ya, kenapa? Karena itu merupakan kesalahan kolektif dari bangsanya. Bukan karena dosanya sendiri, saudaraku. Bukan karena dosa dari Elimelek sehingga kemudian kelaparan itu melanda negeri di mana dia ada. Enggak. Tapi itu adalah karena kesalahan, karena dosa kolektif dari seluruh bangsa Israel. Ya. Nah, saudaraku sekalian, sebenarnya yang terjadi ya adalah keputusan. Solusi yang dipilih oleh Elimelek inilah yang membuat Tuhan itu tidak berkenan. Nah, saudaraku sekalian, masalahnya di mana? Kenapa Tuhan tidak berkenan kepada keputusan dari Elimelek? Padahal secara manusia alamiah sekali. Duh, di sini lapar kok, gue mesti cari tempat di mana gue bisa survive, ada makanan. Dan saudaraku sekalian, itu yang dilakukan oleh Elimelek. Dia pergi ke Moab. Ya, yang ada makanannya. Tetapi saudaraku sekalian, masalahnya di sini. Harusnya dalam situasi seperti ini Elimelek itu harus tetap percaya, sungguh-sungguh percaya dan bersandar kepada Tuhan. Bukan dia membawa keluarga ini ke Moab. Kenapa bisa demikian? Masalahnya di sini. Karena Moab itu adalah musuh bebuyutan bangsa Israel. Bahkan ada Raja Moab sebelumnya. Dia pernah meminta Bileam, nabi Tuhan. Untuk apa? Untuk mengutuki bangsa pilihan Tuhan sendiri. Untuk mengutuki bangsa Israel, saudaraku sekalian. Ada baca nanti di Bilangan pasal yang ke-22 sampai dengan pasal ke-25, saudaraku. Nah, karena hal inilah yang kemudian membuat Tuhan begitu murka sama bangsa Moab dan juga marah sama Bileam. Ya. Bukan hanya itu, saudaraku. Tuhan pernah memberi peringatan agar bangsa Israel sama sekali tidak boleh menjalin hubungan apapun dengan orang Moab. Di dalam kitab Ulangan pasal 23 ayat 3 sampai 6, firman-Nya seperti ini. Seorang Amon atau seorang Moab janganlah masuk jemaat Tuhan. Bahkan keturunan yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaat Tuhan sampai selama-lamanya. Karena mereka tidak menyongsong kamu dengan roti dan air pada
waktu perjalananmu keluar dari Mesir. Dan karena mereka mengupah Bileam bin Beor dari Petor di Aram Mesopotamia melawan engkau, supaya dikutukinya engkau. Tetapi Tuhan Allahmu tidak mau mendengarkan Bileam, dan Tuhan Allahmu telah mengubah kutuk itu menjadi berkat bagimu, karena Tuhan Allahmu mengasihi engkau. Selama engkau hidup, janganlah engkau mengikhtiarkan kesejahteraan dan kebahagiaan mereka sampai selama-lamanya. Perhatikan, Tuhan sudah kasih peringatan dengan sangat amat jelas. Mereka sama sekali tidak boleh berhubungan dengan orang Moab. Nggak boleh. Tetapi saudaraku sekalian, apa yang Elimelek lakukan? Ya, Elimelek dia mengabaikan peringatan tersebut. Padahal Tuhan sudah bilang dengan sangat jelas. Jangan berurusan, jangan berhubungan. Ini menarik saudaraku sekalian. Karena mereka pernah minta Bileam mengutuki bangsa Israel. Tapi perhatikan, ini yang saya katakan, kita bersyukur kita punya Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang sanggup mengubah kutuk itu menjadi berkat. Nah, ini yang perlu kita mengerti saudaraku. Ya. Ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan, kita taat, kita setia beribadah, kita taat melakukan firman Tuhan. Perhatikan, kutuk dalam hidup kita Tuhan akan ubah jadi berkat. Mungkin ada orang mengutuk saudara tanpa saudara ketahui. Mungkin ada orang mengutuk saudara di belakang saudara, ya tanpa saudara sadari. Tapi perhatikan, Tuhan bisa mengubah kutuk orang menjadi berkat bagi saudara. Amin saudaraku. Karena itu saudaraku sekalian, jangan khawatir. Ya, yang perlu kita lakukan hidup benar, hidup taat, hidup setia di hadapan Tuhan. Setia beribadah, setia melakukan firman Tuhan. Maka saudara akan melihat yang ada dalam kehidupan saudara itu berkat. Yang datang dalam kehidupan saudara itu berkat, bukan kutuk. Amin. Ya, jadi nggak usah khawatir. Orang mau serang kita dengan kutuk, mau serang kita dengan hal-hal yang nggak benar, nggak usah khawatir. Kenapa? Karena segala sesuatu yang datang kepada saudara, ya, ada kasih setia Tuhan, ada kuasa Tuhan yang menutup bungkus saudara. Artinya apa? Ketika Tuhan menaungi saudara dengan berkat, ketika Tuhan menaungi saudara dengan kemuliaan, ketika Tuhan menaungi saudara dengan kuasanya, apapun yang datang, itu akan berubah menjadi kemuliaan bagimu. Itu akan berubah menjadi berkat bagimu. Amin saudaraku. Karena Tuhan menaungimu dengan berkat. Jadi segala sesuatu yang datang dan masuk dalam hidupmu, itu begitu melewati covering, melewati naungan daripada kemuliaan, berkat, kuasa Tuhan, itu akan berubah menjadi hal yang baik untuk Anda. Amin. Oleh sebab itu bersyukur kepada Tuhan. Nah, perhatikan, Elimelek mengabaikan itu peringatan, bahkan bukan saja mengabaikan. Saudara sekalian perhatikan, Alkitab berkata apa dalam kitab Rut kalau saudara baca dengan baik, malah kedua anaknya laki-laki itu mengawini perempuan Moab. Satu hal yang dilarang Tuhan di dalam kitab Ulangan pasal 7 ayat 1 sampai 4. Itu firman Tuhan bilang begini. Ya, ini saya catat hanya 3-4 aja ya. Ya. Pasal 3 pasal janganlah juga engkau mengawin dengan mereka, anakmu perempuan janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka, ataupun anak perempuan mereka janganlah kau ambil bagi anakmu laki-laki, sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripadaku sehingga mereka beribadah kepada Allah lain. Maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu dan ia akan memunahkan engkau dengan segera. Apa yang terjadi dengan Elimelek dan keluarganya ketika mereka tinggal di Moab? Perhatikan. Nasib mereka tragis. Elimelek meninggal di tanah Moab. Bukan saja dia meninggal. Kalau kita baca, kita akan menemukan bahwa kedua anak lakinya, Mahlon dan Kilion, juga meninggal. Sehingga istrinya Naomi dan kedua menantunya, Orpa dan Rut, itu menjadi janda. Saudaraku sekalian,
Kita tidak boleh anggap remeh firman Tuhan. Kita nggak boleh anggap remeh peringatan Tuhan. Ya, kita tidak boleh anggap remeh aturan-aturan yang Tuhan lakukan, Tuhan berikan bagi kita. Karena kalau Tuhan punya firman, ya itu kudus. Artinya, itu firman akan terjadi, itu firman akan berlaku. Kalau Tuhan bilang jangan lakukan. Saudaraku sekalian, Elimelek udah tahu. Tetapi dia mengabaikan. Kenapa? Karena dia hidup di satu masa di mana orang Israel berbuat apa yang benar menurut pandangan mereka. Jadi menurut pandangan Elimelek, ya di Moab sekarang ada makan, gue pindah aja ke Moab. Tidak terlalu jauh, gue pindah aja. Dan saudaraku sekalian, karena dia melanggar perintah Tuhan, dia mengabaikan peringatan Tuhan, artinya apa? Itu firman berlaku, Tuhan memunahkan mereka. Elimelek mati, kedua anak lakinya mengawini bangsa kafir, mati. Saudaraku sekalian, akhirnya ketika suami dan kedua anaknya mati, Naomi memutuskan kembali ke Bethlehem. Dan ketika dia pulang ke Bethlehem, saudaraku sekalian, Naomi kasih tahu kepada orang-orang, jangan panggil aku Naomi. Ya. Yang artinya kebahagiaan. Dan dia berkata, panggil aku Mara. Mara, M-A-R-A, Mara. Yang artinya apa? Kepahitan. Itu di dalam Rut pasal 1 ayat 13. Saudaraku sekalian, kenapa demikian? Karena Naomi tahu bahwa tangan Tuhan itu teracung kepada dia. Nah, menarik saudaraku sekalian, dari kisah hidup Elimelek ini, firman Tuhan kita baca, kita belajar saudaraku. Ya, apabila kita menghadapi keadaan yang sulit, kita itu tidak boleh mengambil jalan yang mudah. Ya, jalan yang berlawanan dengan kehendak Tuhan, saudaraku sekalian, itu jalan manusia. Tetapi sebaliknya, kita perlu berhati-hati. Kenapa? Karena sebaik apapun menurut pandangan kita itu jalan manusia, hasilnya atau harapannya itu bisa berbanding terbalik. Mungkin kebahagiaan yang kita harapkan, ya, yang kita inginkan, tetapi kenyataan yang kita terima itu penderitaan saudaraku, itu kesedihan, ya. Dan permasalahan hidup kita mungkin bisa semakin rumit dan bisa semakin susah. Ya. Jadi kita perlu berhati-hati. Apabila saat ini mungkin kesulitan, mungkin masalah datang dalam kehidupan kita, kita mesti perhatikan ya jalan yang harus kita ambil, keputusan yang harus kita ambil. Kita mesti perhatikan dengan baik. Saya berikan contoh misalnya begini. Saudaraku sekalian, misalnya gini, saudara sedang mengalami masalah keuangan. Saudara sedang mengalami masalah di dalam mungkin usaha pekerjaan. Dan saudaraku sekalian, ketika saudara sedang menghadapi masalah keuangan, mungkin di tangan tidak punya uang, sedangkan saudara punya kebutuhan, saudara perlu pakai untuk menjalankan usaha saudara dan lain sebagainya, atau perlu melanjutkan hidup saudara. Nah, banyak orang mengambil jalan pintas. Sekarang marak sekali, namanya pinjol, pinjaman online. Mudah, gampang. Dalam sekian menit saudara bisa dapat uang yang saudara mau. Mudah. Ya, itu jalan mudah. Tetapi kenyataan memberitahu kepada kita, berapa banyak orang yang kemudian stres, depresi, tertekan dengan masalah pinjol. Ketika nggak bisa bayar, bunganya mulai menumpuk, telepon mulai datang, mulai dikejar, kemudian mulai diancam dan lain sebagainya. Stres, sukacita hilang, bingung. Ya, dia perlu melakukan banyak hal. Ya, ini yang saya katakan seperti di kebatian pertama. Ya, mulai melakukan hal-hal yang salah, mulai berbohong, mulai menipu dan lain sebagainya. Kenapa bisa demikian? Saudaraku sekalian, ada banyak orang telepon, "Bosu, tolong doakan dong." Ya, begini. Oh, saya dikejar pinjol lah, saya mau dipermalukan lah dan lain sebagainya. Aduh, saya punya jati diri mau disebar ke semua teman-teman. Oh, mau disebar ke semua kontak saya. Dia stres. Saya berkata, kalau nggak mau stres, lunasin. Nah, itu masalahnya, Bosu nggak punya duit. Nah, saudaraku sekalian, perhatikan, seringkali
Kita mengambil jalan yang mudah. Kita mengambil jalan manusia. Kita pikir, ya, pakai pikiran kita, oh ini jalannya. Atau saudaraku sekalian, waktu saudara punya sakit, saudara pikir saya udah berobat ke beberapa dokter, nggak sembuh. Kemudian, ya tiba-tiba ada orang bilang, ada, kamu pergi ke sana, ya, cara pengobatannya namanya alternatif, cari orang pintar, cari dukun, saudara pasti bisa disembuhkan, banyak orang sudah disembuhkan kok. Saudaraku sekalian, sebagai orang Kristen, Tuhan bilang kita jangan berhadapan berusaha dengan hal yang bersifat penyembah berhala. Tapi karena mau sembuh, saudara mengambil jalan manusia. Nah, perhatikan saudaraku sekalian, hal-hal seperti ini. Itu satu hal yang salah. Atau ketika pernikahan saudara bermasalah. Ya. Saudara sudah berusaha tapi kayaknya nggak bahagia hidupnya, bermasalah. Lalu apa yang saudara lakukan? Ambil jalan yang mudah, mencari kebahagiaan yang lain. Caranya berselingkuh. Berselingkuh. Jalan yang paling mudah saudaraku. Ya, di rumah nggak bahagia, banyak kok kebahagiaan ada di luar. Banyak cowok di luar, banyak cewek di luar, banyak istri orang, banyak suami orang. Pada saat kita hanya memikirkan, gue nggak mau tahu yang lain, yang penting gue bahagia. Saudaraku sekalian, saya mau katakan satu, tunggu waktunya. Kalau saudara hidup dengan mengambil jalan manusia, tunggu waktunya saudaraku sekalian. Kenapa? Karena firman Tuhan, peringatan Tuhan yang telah Tuhan berikan pada kita itu pasti akan terjadi, itu pasti akan digenapi. Elimelek mengabaikan akan peringatan Tuhan, akan kebenaran yang Tuhan pernah nyatakan kepada dia dan dia tahu. Apa yang terjadi? Akhirnya itu firman digenapi dalam hidupnya. Mereka dipunahkan. Elimelek dan kedua anaknya itu mati. Nah saudaraku sekalian, jadi apabila sekarang contohnya kalau kita mengalami kesulitan, sedang mengalami kesulitan di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, apa yang harus kita lakukan? Mungkin saudara berkata, nah kalau gue sedang kesusahan nih sekarang nih, sebagai orang Kristen apa yang harus gue lakukan? Jawabannya satu aja saudaraku. Ya. Saudara hanya perlu datang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, mencari Tuhan dan berserah kepada pimpinannya. Ini jalan Tuhan. Jalan Tuhan itu tidak pernah salah. Walaupun kadang-kadang jalan Tuhan itu tidak mudah. Tapi saya mau katakan yang paling penting jalan Tuhan itu tidak pernah salah. Kenapa kita mau berjalan di jalan yang salah? Padahal ada jalan yang benar yang bisa kita lalui. Yang bisa kita jalanin. Kita punya pilihan. Tetapi masalahnya adalah manusia cenderung memilih sesuatu yang mudah, cepat. Walaupun itu salah. Saya percaya saudara punya pengalaman seperti ini. Tetapi yang Tuhan mau itu seperti apa? 11 bulan yang sudah saudara lalui. Di tahun 2024, cara saudara menjalaninya seperti apa? Saudara berjalan dalam jalan manusia atau jalan Tuhan? Dalam menyelesaikan masalah, dalam menghadapi sebuah situasi kondisi, jalan saudara yang mana? Jalan manusia atau jalan Tuhan? Saudaraku sekalian, perhatikan. Saudara perlu mengerti bahwa Tuhan pasti akan menuntun, Tuhan pasti akan membukakan jalannya dan memulihkan keadaan kita, saudaraku. Kuncinya hanya kita perlu sungguh-sungguh mempercayai Tuhan dan tidak mengulangi apapun yang dilakukan oleh Elimelek. Apa yang dilakukan Elimelek itu ironis, saudaraku. Kenapa saya bilang ironis? Namanya Tuhan adalah Raja. Tetapi dalam kenyataan dalam hidupnya, dia tidak menyerahkan otoritasnya kepada Tuhan. Dia tidak membiarkan Tuhan itu mengontrol, Tuhan itu mengendalikan hidupnya. Dia tidak membiarkan Tuhan memimpin. Dia tidak percaya dan tidak memperlakukan Tuhan itu sebagai raja. Itu masalahnya. Elimelek memakai pengertiannya, memakai hikmatnya.
Memakai perasaannya untuk mengatasi situasi kondisi di mana dia tinggal. Oh, sekarang di tempat saya sedang dilanda kelaparan. Oh, saya mau melihat tempat yang paling dekat, paling mudah yang bisa ya membuat saya tetap hidup. Seharusnya Elimelek, dia itu menunggu, dia menanti arahan Tuhan, dia menanti pimpinan Tuhan. Bagaimana menghadapi kondisinya, saudaraku sekalian? Kalaupun dia harus ke tempat lain, dia tetap harus menunggu. Tuhan bilang maunya kemana? Saya berikan contoh, saudaraku. Ya, Ishak pada waktu dia mengalami kelaparan, saudaraku sekalian, ya di dalam Kejadian pasal 26 ayat 1 sampai 3. Bagaimana Tuhan memimpin dia? Tuhan pimpin dia ke Geral. Ya, lalu Tuhan bilang gini, kalau nggak salah di ayat kedua, Tuhan bilang, jangan ke Mesir, tinggallah di Geral sebagai orang asing dan aku akan memberkatimu. Oke, itu kata Tuhan. Ishak ngalamin masa kelaparan, dia dilanda kelaparan. Tapi waktu dia berpikir bagaimana ya dia menyelamatkan keluarganya, dia tunggu Tuhan. Dan Tuhan bilang pergi ke Geral, tinggal di sana sebagai orang asing. Ketika Tuhan berkata, aku akan memberkatimu di sana. Ayat 12, ayat 13, itu yang Tuhan lakukan. Alkitab bilang menaburlah Ishak di tanah tersebut. Dan Tuhan memberkati dia berapa? 100 kali lipat. Dan dia menjadi orang yang sangat amat kaya. Perhatikan. Kalau Tuhan memimpin, itu namanya jalan Tuhan. Dan kalau jalan Tuhan, itu jalan berkat. Jalan Tuhan ada kemuliaan Tuhan di dalamnya. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, Ishak sampai ke Geral sebagai orang asing. Tapi karena dia berjalan di dalam jalan Tuhan. Jalan yang di dalamnya ada kemuliaan, ada berkat, ada anugerah. Tuhan menjadikan dia kepala bukan ekor. Alkitab berkata, Tuhan memberkati dia dan dia menjadi kaya, semakin kaya dan menjadi sangat amat kaya. Itu kata Alkitab. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, mari kita belajar. Ya. Kadang ada banyak orang Kristen itu seperti Elimelek, saudaraku sekalian. Kenapa saya berkata seperti Elimelek? Begitu income atau pendapatan setiap bulannya itu mulai turun, terus menerus turun. Mereka mulai panik. Lalu mereka mulai mengambil jalan manusia, mereka mulai menghalalkan semua cara. Barang palsu bilang asli, barang grade B, grade C bilang grade A, stok lama bilang stok baru dan lain sebagainya. Ya. Itu jalan manusia. Atau saudaraku sekalian, ketika sekolah ujian di pelajaran tersebut gagal terus, ngulang terus. Begitu udah mau ujian, mulai siapin jalan manusia, mulai siapin contekan. Ya, pokoknya yang penting gue lulus dah. Udah berulang-ulang, masa di pelajaran gue gagal terus. Saudaraku sekalian, nyontek. Pakai cara yang salah, jalan manusia. Atau saudaraku sekalian, waktu cowok yang ditaksir itu ternyata menyukai cewek lain. Kemudian saudaraku, dia mulai jelek-jelekin itu cewek di depan cowok itu. Lu jangan sama dia, tuh tahu itu cewek tuh, aduh judes banget saudara. Waduh pokoknya itu cewek, aduh lu jangan deketin, lu percaya gua dah. Ya, suka ngibul. Ya, dia punya cowok banyak, 1, 2, 3, 4. 5, 6, banyak sekali dah, gak kehitung. Dia mulai pakai cara menjelekkan itu cewek di depan cowok yang dia sukai. Walaupun itu cowok menyukai cewek lain. Jangan pakai jalan manusia, jalan Tuhan. Itu jalan yang tidak pernah salah. Amin saudaraku. Oleh sebab itu mari kembali ketika kita mempelajari kitab Rut. Saudaraku sekalian, saudara akan menemukan jalan Tuhan itu seperti apa. Kalau saudara baca baik-baik semua kitab Rut ini dari awal sampai akhir, saudara akan melihat, wow itu luar biasa. Luar biasanya di mana saudaraku sekalian? Ya, kita akan menemukan bahwa Tuhan itu berdaulat penuh atas berbagai hal dan peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan anak-anaknya. Ya, nah perhatikan, ketika Naomi
Ya, Ruth yang memutuskan bersikeras mengikuti Naomi untuk kembali ke Bethlehem. Apa yang terjadi? Ketika mereka kembali ke Bethlehem, kembali ke tanah Tuhan, Tuhan memulihkan keadaan mereka dan caranya itu luar biasa. Saudaraku sekalian, bagaimana Tuhan kemudian mengatur ya pertemuan antara Ruth dengan Boas, dan akhirnya Boas itu mau menebus Ruth, mau mengambil Ruth sebagai istri. Dan Tuhan mengatur dengan cara yang luar biasa. Ketika Boas menikahi Ruth, secara keuangan, secara status mereka dipulihkan. Naomi dan Ruth punya kondisi dipulihkan. Karena Boas adalah orang yang kaya dan diberkati Tuhan. Jadi saudaraku sekalian perhatikan. Ya, jalan Tuhan itu berbeda dengan jalan manusia. Ya. Oleh sebab itu hari ini saya mau katakan saudara jangan khawatir. Apabila kesulitan atau persolatan hidup yang saudara hadapi itu bisa membuat saudara hancur, bisa membuat saudara gagal, bahkan bisa membuat saudara itu tergeletak. Saya katakan jangan khawatir. Tuhan yang kita percayai, Tuhan yang saudara percayai, itu adalah Tuhan yang sangat amat luar biasa. Dia Tuhan yang peduli dengan masalah, Dia Tuhan yang peduli dengan persoalan yang kita hadapi. Mungkin saat di hidup saudara itu ya lika-likunya itu seperti Naomi. Mungkin hidup saudara tragis seperti Naomi. Ya, saudara kehilangan semuanya. Mungkin saudara kehilangan ya usaha, saudara kehilangan relasi, saudara kehilangan teman-teman, saudara kehilangan kebahagiaan, saudara kehilangan ya kepercayaan orang. Pokoknya segala sesuatu seperti habis. Saudara nggak tahu apa yang saudara lakukan. Saya mau katakan mari kembali kepada Tuhan. Kembali ke jalan Tuhan. Sebagaimana Naomi kembali ke Bethlehem, saudara kembali kepada Tuhan. Ya, kembali kepada jalan Tuhan. Dan saya mau katakan, walaupun kondisi saudara sedang stres, saudara sedang tertekan, saudara ya mungkin ya hidup dalam kesusahan, ya. Tapi ketika saudara mau kembali kepada Tuhan, Tuhan sanggup memulihkan hidup saudara. Sebagaimana Dia memulihkan Naomi, demikianlah Tuhan bisa memulihkan saudara. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, satu hal yang saudara perlu lakukan, ya. Apabila 11 bulan yang telah saudara lalui, saudara menjalani dengan jalan manusia, cara-cara duniawi. Tapi kehidupan saudara tidak ada perubahan yang signifikan. Tidak ada perubahan yang seperti yang saudara inginkan dan rindukan. Satu hal yang perlu saudara lakukan sekarang, kembali kepada Tuhan. Kembali kepada jalan Tuhan. Kembali untuk sungguh-sungguh percaya, berserah bersandar, tunggu pimpinan Tuhan, tunggu arahan Tuhan. Ya, dan saya percaya Tuhan pasti bisa pulihkan saudara. Ada banyak orang sudah dipulihkan Tuhan. Ada banyak hal yang Tuhan sanggup lakukan di luar pemikiran kita. Tuhan sanggup lakukan asal kita mau kembali kepada Dia, berjalan di jalan yang telah Dia tetapkan. Saya percaya saudaraku sekalian. Mungkin saat ini hidup Anda benar-benar di luar harapan saudara. Di luar apa yang pernah saudara bayangkan. Masih ada 1 bulan sebelum menutup tahun 2024. 1 bulan ini mari kembali kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kembalilah kepada Bethlehem. Kembali ke Bethlehem. Kembali ke jalan Tuhan. Saya percaya saudara akan melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Tahun 2025. Akan menjadi tahun yang berbeda bagi saudara. Ketika saudara berjalan di jalannya Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Saudaraku sekalian. 11 bulan yang telah saudara lalui. Mungkin ada banyak kegagalan. Mungkin cita-cita saudara tidak tercapai. Rencana saudara itu bisa dibilang gagal. Keinginan saudara tertunda. Harapan saudara rusak. Apapun yang terjadi,
Coba saudara renungkan kembali. Coba saudara flashback. Apa penyebabnya? Masalahnya di mana? Coba perhatikan. Apakah 11 bulan ini kebanyakan jalan yang saudara jalani, jalan di mana saudara hidup itu adalah jalan manusia. Tidak heran. Kemudian saudara menghadapi berbagai persoalan, permasalahan dalam hidup saudara, dalam keuangan saudara, dalam pernikahan saudara, dalam masa depan saudara. Jangan pakai cara manusia, jangan berjalan dalam jalan manusia, tapi berjalanlah dalam jalan Tuhan. Maka saudara akan melihat di sepanjang jalan Tuhan itu penuh dengan berkat, penuh dengan kemuliaan, penuh dengan kasih setia Tuhan, penuh dengan kuasa Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Kembalilah berjalan di jalan Tuhan, saudaraku. Mari bertekad. Sisa 1 bulan sebelum kita mengakhiri tahun 2024. Biarlah ini menjadi masa di mana kita kembali ke jalan Tuhan. Hidup di dalam pimpinan Tuhan. Hidup di dalam arahan Tuhan. Taat kepada perintahnya. Setia melakukannya di dalam kehidupan kita. Maka saudara akan melihat bagaimana Tuhan memulihkan saudara di jalannya. Kalau saudara rindu pertolongan Tuhan, saudara rindu pemulihan dari Tuhan, saudara rindu kesembuhan dari Tuhan, saudara harus berjalan di jalannya Tuhan. Apabila saudara berjalan di jalan manusia, lalu saudara mengharapkan pertolongan dari Tuhan, pemulihan dari Tuhan, kesembuhan daripada Tuhan, itu sulit dan itu tidak akan terjadi. Karena semuanya itu, berkat-berkat Tuhan itu ada di jalan Tuhan. Saudara tinggal berpindah, saudara tinggal kembali ke jalan Tuhan. Sebagaimana Naomi kembali ke Bethlehem, demikianlah juga saudara kembali ke jalan Tuhan. Dan saudara akan melihat pertolongan Tuhan, saudara akan melihat pemulihan daripada Tuhan, saudara akan melihat kesembuhan daripada Tuhan, saudara akan melihat kekuatan daripada Tuhan. Renungkan. Haleluya, Jesus glory. Hamba berdoa menyerahkan firman-Mu. Engkau memberkati firman-Mu Tuhan, mengurapinya. Sehingga firman-Mu akan tertanam dalam hidup setiap anak-anak-Mu. Berkati supaya mereka percaya dan menerima itu firman. Sehingga firman itu akan menghasilkan buah di dalam kehidupan mereka. Dan firman itu boleh menjadi berkat dan kekuatan Tuhan itu akan ada pada setiap mereka. Mulia bagi nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus yang luar biasa kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin.